Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita menonaktifkan ya HP kita supaya tidak mengganggu sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap terima kasih untuk hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau membawa kami ke rumah-Mu untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dan umum. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu, mohon Roh-Mu memberi kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu. Kami juga berdoa, kiranya Engkau menghapus dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan-kesalahan kami dengan darah Tuhan Yesus. Demikianlah ya Bapa, kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar dari surat Yesus Kristus ya, sebagai kepala gereja kepada gereja yang bernama Gereja Pergamus. Jadi lokasi tempatnya namanya Pergamus ya, jangan lupa ya. Nah, mari kita buka Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Nah, Gereja Pergamus kita nanti akan belajar sebagian anggota gerejanya itu rohani ya. Rohani. Tetapi sebagian anggota gerejanya itu duniawi ya. Berkompromi dengan dunia. Mari kita buka Wahyu pasal 2 ayat 12 ya, sampai ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. 1, 3. Dan tuliskanlah kepada gembala gereja di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksi atau martirku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ayat 14-15 sama-sama. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat jinah. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ayat 16-17. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya ditulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, saya ulangi lagi. Kita sudah belajar gereja Efesus, kota yang paling besar di Asia. Ini sekarang adalah Turki ya, modern. Nah, Efesus ini mempunyai jarak dengan Smyrna. Kemudian Smyrna mempunyai jarak dengan Pergamus. Jadi ini kita tahu mereka adalah gereja-gereja yang bertetangga. Dan Tuhan Yesus mengirim 7 surat ya kepada mereka. Artinya begini,
Surat yang dikirim kepada Efesus harus dibaca oleh gereja di Smyrna. Paham ya? Jadi surat ini sebenarnya walaupun ditujukan kepada 7 gereja di 7 tempat, tetapi juga untuk kita, orang-orang yang percaya pada Yesus. Nah, saya sudah pernah terangkan, posisi dari ketujuh gereja ini disebut secara berurutan searah jarum jam. Ya, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Yang dekat dengan Laodikia ini namanya gereja Kolose. Gereja apa? Kolose. Nah, kita lihat ya. Kalau kamu ditanya di mana letak geografis ya dari ketujuh gereja ini? Di daerah Asia, daerah Turki. Nah, kalau dari Turki menyeberang lagi ya ke bagian barat itu sudah Eropa. Karena Turki dekat sekali dengan Eropa. Paham ya? Kita lihat ketujuh gereja ini saya sudah beri singkatan ESPTSFL. Masih ingat? ES ya. Kita sering minum es kan? E untuk apa? Efesus. S untuk Smyrna. PTS Putra Tuhan Surgawi. Ya, bukan perguruan tinggi swasta ya. Dulu saya suka pakai perguruan tinggi swasta. Ternyata ada yang lebih bagus singkatannya. Apa PTS? Putra Tuhan Surgawi. FL, nah FL itu full love ya. Efesus, Smyrna, Pergamus. Ya. Ada 2 gereja yang tidak mendapatkan kecaman dari 7 gereja. Gereja apa saja? Gereja Smyrna yang sudah kita pelajari dan gereja Philadelphia. Oke. Nah, kemudian Tiatira, Sardis, Philadelphia tidak mendapatkan kecaman sama sekali. Ada 2 gereja. Gereja Smyrna dan gereja Philadelphia, Tuhan Yesus tidak mengecam ya mereka. Bukan berarti gerejanya sempurna loh. Tidak ada gereja yang sempurna ya, paham ya? Tetapi gereja itu tidak mendapatkan kecaman. Di dunia ini tidak ada ya, manusia atau organisasi yang sempurna tanpa dosa ya. Artinya mereka berdosa, bersalah, tapi mereka bertobat. Ya, kenapa mereka tidak dikejam? Ya, kemungkinan besar mereka melakukan kesalahan, tapi mereka sudah berubah ya, sesuai dengan firman. Nah, saya sudah jelaskan minggu yang lalu, gereja Smyrna. Masih ingat Smyrna itu dari kata Smyrna kita dapatkan kata Mirna. Mirna dari kata mur ya, mur. Mur itu baunya harum, tetapi rasanya pahit. Ini gereja Smyrna. Mereka itu di hadapan Yesus itu baunya wangi. Tapi mereka mengalami pengalaman yang pahit. Nah, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan 2 karakter. Ya, dia adalah yang awal dan yang akhir. Smyrna itu mengatakan dirinya kota nomor 1. Yesus bilang bukan Smyrna yang nomor 1. Tapi Tuhan Yesus yang nomor 1. Nah, Smyrna itu mengatakan dirinya harum. Tuhan Yesus bilang bagaimana? Saya ini ya waktu mati sudah bagaimana? Dibungkus dengan mur 50 kilo. Mur ini rempah yang mahal loh. Yang membawa mur 50 kilo itu adalah Nikodemus. Ya, orang mengatakan Nikodemus itu adalah orang yang paling kaya di Yerusalem, orang yang paling pintar di Yerusalem. Namanya Nikodemus. Nah, jadi kita tahu karakter Kristus diperkenalkan sesuai dengan nama kota Smyrna. Ya, mur ya. Kamu bukan mur loh. Saya yang sudah mati dibungkus dengan mur. Pada hari ketiga saya bangkit dari kematian. Ini Smyrna. Kemudian gereja Smyrna tidak ada sama sekali kecaman Tuhan Yesus. Ya, ada 12 karakter dari gereja Smyrna yang perlu ya kita pelajari dan kita miliki dan kita teladani. Yang pertama, mereka itu rajin, susah payah melayani. Ya, mereka itu karena mereka setia kepada firman Tuhan, mereka sakit dianiaya. 12S ya, dari gereja Smyrna. 3, mereka itu karena dikucilkan, mereka miskin. Karena kota itu menyembah berhala, mereka tidak ikut menyembah berhala sehingga banyak perdagangan yang tidak mereka bisa ikuti. Ya, seperti mereka menyembah berhala, ada beberapa pekerjaan yang tidak mereka dapat ikuti.
mereka dikucilkan. Ya, itu gereja Smyrna. Mereka sangat miskin secara materi, tetapi Tuhan Yesus mengatakan pada mereka, mereka sangat kaya secara rohani. Kenapa kaya? Kita juga adalah sangat kaya secara rohani karena kita memiliki kitab suci. Nah, mereka dianggap orang yang membawa sial, menerima sumpah serapah. Ya, sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ya, orang Smyrna itu mengatakan, orang-orang Kristen di Smyrna itu bagaimana? Membawa sial. Kemudian yang menganiaya mereka bukan hanya orang ya dari kalangan kafir, tapi juga dari orang-orang Yahudi. Yesus mengatakan mereka itu bukan anak-anak Allah, tapi mereka adalah sinagog setan. Tuhan Yesus mengatakan kamu jangan ya, sama sekali jangan takut ya, kepada siksaan yang tersisa waktunya singkat. Yesus datang kepada mereka, mereka sudah menderita loh. Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan. Mereka dikatakan harus menahan ya penderitaan itu yang berlangsung untuk 10 hari. Tuhan Yesus mengatakan bagaimana menghadapi penganiayaan, setialah sampai mati. Kemudian kalau kita setia sampai mati, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini Stefanus ya, mahkota yang tidak pernah layu. Ada 2 kata untuk mahkota ya, mahkota raja itu diadem, ya mahkotanya Yesus itu diadem, mahkota raja. Kalau kita ya, mahkota yang memenangkan pertandingan itu dinamakan Stefanus, ya, paham ya? 11 ya, dengarkanlah suara Roh Kudus, ya, dan mereka itu shalom sejati. Oke, kalau kita percaya Yesus baru ada shalom. Nah, hari ini kita akan belajar dari gereja Pergamus ya setelah Smyrna. Dan tuliskanlah kepada gembala gereja, kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut malaikat jemaat. Malaikat apa? Jemaat. Kenapa orang memakai kata jemaat? Ya, karena diambil dari kata Jumatan ya. Sebenarnya itu adalah kata eklesia. Terjemahan yang lebih tepat dalam bahasa Portugis itu gereja. Gereja. Kamu tahu nggak kata mengemis itu asalnya dari Paku Buwono X. Karena Raja Pakubuwono yang ke-10 dari Solo, setiap hari Kamis dia pergi ke tempat-tempat tertentu, dia membagi-bagikan uang. Membagi-bagikan apa? Uang. Jadi orang yang mau mendapatkan uang, mendapatkan berkat dari Raja Pakubuwono ke-10, mereka datang hari Kamis. Orang yang datang disebut ngemis. Ya, kalian banyak yang nggak tahu kan? Astro tahu nggak? Belum tahu ya? Ya, ngemis itu dari bahasa Kamis, ya. Jadi ngemis itu dari bahasa kemis. Kamu bisa cek ya di buku sejarah. Kenapa gereja disebut jemaat? Kita nggak bertemu di hari Jumat kan? Karena mengikuti istilah Jumatan. Makanya saya ganti ya. Gembala gereja di Pergamus. Nah, inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam yang bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau ya berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksi ya, kata saksi itu kata martirku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Kita lihat gereja Pergamus, kemungkinan ya gereja ini berdiri pada saat Rasul Paulus melakukan perjalanan misi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7 dan 8. Jadi gereja ini di daerah Misia di Asia. Kemudian kalau kita lihat kenapa gereja Pergamus itu berdiri, kemungkinan besar itu gereja Efesus yang sudah berdiri sebelumnya mengabarkan Injil ya ke daerah sekitarnya. Karena gereja Efesus mengabarkan Injil ke seluruh daerah Asia. Kisah Rasul pasal 19. Kalau kamu membaca bagaimana gereja ini bisa berdiri ya. Gereja bisa berdiri karena ada gereja yang sudah berdiri mengirimkan tenaga misi, mengirimkan pengabar Injil untuk mengabarkan Injil di daerah itu. Kalau ada orang sudah percaya Yesus, baru gereja di situ bisa berdiri. Nah, kita lihat kepada gereja Pergamus, Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya sebagai pedang ya.
Karena pedang itu adalah senjata dari tentara Roma. Pedang itu ada dua jenis, yang pedang pendek dan pedang yang panjang. Nah, pedang itu apa bedanya dengan pisau dengan golok? Pedang itu punya dua mata, ya. Jadi dia ujungnya tajam, dia ada mata atas, mata bawah. Itu bedanya pedang dengan pisau. Kalau pisau itu atasnya tumpul, bawahnya tajam. Kenapa begitu? Firman Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah firman. Firman itu pedang bermata dua. Kamu bisa baca Ibrani dalam pasal 4 ayat 12 atau Efesus 6 ayat 17. Karena dia pedang, dia bisa menusuk. Karena dia tajam, dia bisa memotong ke atas dan ke bawah. Nah, ini bedanya dengan pisau, ya. Kalau pisau bisa menusuk, hanya bisa memotong ke bawah, tidak bisa memotong ke atas. Kalau pedang beda, ya. Dia bisa menusuk, bisa memotong ke atas, memotong ke bawah. Ini adalah firman. Artinya begini, firman Tuhan itu maha tahu. Tuhan Yesus maha tahu. Dia mengetahui kita dari luar dan dia mengetahui kita di dalam pikiran kita. Kamu sekarang berada di sini, apa yang sedang kamu pikirkan, Tuhan Yesus tahu. Paham, ya? Kenapa Tuhan Yesus gelarnya adalah pedang tajam bermata dua. Ada disebut tajam, ya. Kemudian kota Pergamus itu jauh, ya, dari kota Efesus, ya. Karena gereja Pergamus kemungkinan didirikan oleh gereja Efesus 100 mil jauh, ya. Kalau sekarang dari Pontianak kemungkinan ke Singkawang. Jadi gereja Pontianak mendirikan gereja di Singkawang. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita bersyukur, ya, dengan belajar 7 gereja ini, gereja di mana kita sekarang melayani seharusnya bisa membuka banyak gereja. Paham, ya? Nah, di kota Pergamus itu disebut kota yang perpustakaannya nomor 2. Karena di kota Pergamus, ya, dikatakan kemungkinan ada 200.000 koleksi perpustakaannya. Hanya kalah dengan kota apa? Zaman itu. Alexandria. Kamu tahu nggak perpustakaan terbesar di dunia ada di mana? Di mana? Saat ini di mana? Astro? Nggak tahu? Apa? Zaman sekarang. Perpustakaan terbesar di dunia ada di mana? Di Singapura tuh banyak perpustakaannya. Perpustakaan terbesar di dunia ada di Washington DC. Ibu kota United States of America. Ibu kota Amerika Serikat. Ada berapa koleksi di situ? Kalau ini hanya 120.000. Kalau di sana perpustakaannya ada buku, ada mikrofilm, ada kaset video macam-macam, itu ada 120 juta. 120 juta. Di perpustakaannya di Kongres Amerika, kamu tahu nggak apa yang ditulis di tengah-tengah perpustakaan itu? Mika pasal 6 ayat 8. Buka di rumah, ya. Mika apa? Pasal 6 ayat 8. Perpustakaan terbesar di dunia. Di Washington DC, perpustakaan Kongres. Nah, ini di sana selain perpustakaannya terkenal, juga ada berhala-berhala. Kombinasi berhala bangsa Yunani dengan berhala bangsa Romawi. Ya, karena mereka menyembah begitu banyak dewa, ya. Ya, setiap planet bintang itu dianggap dewa-dewi mereka. Jadi begitulah, ya, kota Pergamus. Di dalam kota yang seperti itu berdirilah gereja Pergamus. Apa ciri khas gereja Pergamus? Sebagian anggota gereja ada yang setia, sebagian anggota gereja ada yang kompromi, kanan kiri oke. Ya, sudah menyembah Yesus juga menyembah berhala. Nanti kita lihat, ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kota Pergamus itu adalah kota yang menurut dunia bagus karena perpustakaannya nomor 2 terbesar di dunia pada zaman itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kota Pergamus itu di dalam ayat yang tadi kita baca ada 2 kali disebut kata setan. Berapa kali? 2 kali. Kota Pergamus itu tahtanya setan. Ya, tahta apa? Setan.
Di Alkitab ya, tempat-tempat yang pernah disebut sebagai tahta setan, kamu tahu nggak? Kota Babel, kota mana? Babel, Menara Babel, masih ingat? Ya, mereka mau membangunnya tangga ke sorga. Tetapi kota Pergamus Tuhan Yesus sebut sebagai apa? Tahtanya setan, tempat tinggalnya setan. Nah, tetapi di kota Pergamus berdiri gereja Pergamus. Di situ ada seorang yang menjadi teladan, namanya Antipas, pasal 2 ayat 13. Antipas kenapa jadi teladan? Karena dia mati martir. Siapa yang mati martir pertama di Alkitab? Stefanus. Rasul siapa yang pertama mati martir? Rasul Yakobus, putra Zebedius. Kalau Stefanus dilempar batu sampai mati setelah dia mengabarkan Injil. Kalau Yakobus dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Ya, martir yang setia, dibunuh bersama-sama beberapa saudara dari gereja Smyrna. Jadi dua gereja yang setia ini, itu ada orang-orang yang mati martir, ya, mati karena mengabarkan Injil, mati karena setia kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat gereja Pergamus itu terdiri dari anggota gereja dengan dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang setia kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca gereja yang setia pada Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, aku tahu adalah hoida. Dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk aku tahu, ginosko. Kalau ginosko itu kita perlu bertanya dulu, baru kita tahu, itu ginosko. Kalau hoida, karena Yesus itu Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, dia nggak perlu bertanya pada kita, dia sudah tahu, karena dia maha tahu. Dia tahu kemarin, hari ini, bahkan yang akan datang, karena dia maha tahu. Dia mengatakan, aku tahu, aku maha tahu akan tiga hal yang menjadi teladan kalian. 3T apa? 1, kamu ya, beberapa orang di gereja Pergamus taat dan tekun bekerja dan melayani. Ini ciri khas, kalau kamu taat tekun dalam membaca firman, berdoa, melayani, datang kebaktian, datang sekolah minggu, kamu dibilang oleh Tuhan Yesus, kamu baik. Kamu apa? Baik. Ya, taat dan tekun. Yang kedua, kita bukan hanya ya tahu firman, kita harus teguh berpegang pada nama Kristus. Ya, karena nama Kristus itu satu-satunya nama, Kisah Rasul 4:12, yang membawa kita bisa diselamatkan. Karena banyak orang mengatakan, kamu percaya A bisa bawa kamu masuk surga, percaya B bisa bawa kamu masuk surga, percaya Yesus juga. Betul, jadi semua kepercayaan bisa membawa keselamatan. Padahal kita mengatakan tidak. Ya, gereja di Pergamus juga begitu. Mereka mengatakan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Yang lain-lain berhala orang Yunani, berhala orang Roma, dewa orang Roma, dewi orang Yunani, tidak bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus. Mereka teguh berpegang kepada kepercayaan itu. Ya, hanya siapa yang bisa menyelamatkan? Hanya Tuhan Yesus. Coba kita buka sama-sama ayatnya. Mana? Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4. Baca sama-sama. 1, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa itu? Hanya nama Yesus, ya, yang bisa menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena Yesus mati untuk dosa kita, darahnya bisa menghapus dosa. Dia bukan hanya mati loh, dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Satu-satunya manusia yang sudah mengalahkan maut, yang bisa menyelamatkan kita dari maut, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Ya. Yang ketiga, ya, 3T. T pertama taat, T kedua teguh, T ketiga tidak menyangkal iman. Artinya tidak kompromi. Ya. Nah, kemudian kita lihat di gereja Pergamus ada beberapa orang yang menyimpang ya dari firman Tuhan. Ada 4 hal yang mereka lakukan.
Satu, ya, mereka memegang ajaran Biliam. Nanti saya akan jelaskan apa itu Biliam. Yang kedua, ya, memakan hal-hal atau makanan yang sudah dikorbankan kepada berhala. Yang ketiga, melakukan percabulan, perjinahan, ya, atau pornografi. Yang keempat, memegang pengajaran Nikolaus. Ada 4 hal yang Tuhan Yesus. Mereka sudah menjadi anggota gereja Pergamus, tapi masih melakukan hal seperti ini. Kita perlu cek, ya. Kamu mengatakan diri kamu sudah percaya Yesus. Apakah kamu masih selingkuh? Ini namanya selingkuh rohani. Ya. Nah, 3 ajaran sesat Biliam. Nah, ajaran sesat Biliam ini itu dicantumkan bukan hanya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu kalau kamu mau membaca itu di kitab Bilangan, ya. Bilangan 22. Gampang ingat, ya. Sampai Bilangan 31. Bilangan 21 sampai 31. Nah, itu disinggung juga bukan hanya di kitab Wahyu, tetapi juga di kitab 2 Petrus 2 ayat 15. Jalan Biliam, dia cinta uang. Ya, cinta uang. Karena dia sudah diperintahkan Allah nggak boleh ikut Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi dia tidak peduli karena Raja Balak menjanjikan kalau kamu mengutuk bangsa Israel, aku kasih kamu duit. Dia berangkat. Ya, di tengah jalan itu keledainya menegur dia loh. Di dunia ini ya hanya ada 2 kali binatang berbicara. Di Taman Eden, ular berbicara pada Adam. Ya, dalam kitab Bilangan, keledai berbicara pada Biliam. Apa itu dosa Biliam? Ya, yaitu dalam Yudas pasal 11, tadi saya katakan, nama Biliam bukan hanya di Wahyu, Bilangan, 2 Petrus, dan Yudas 11, ya, ayat 11, yaitu menerima upah ketidakbenaran atas jasanya memberikan rahasia bagaimana Tuhan dapat mengutuk bangsa Israel. Tuhan itu mengatakan kalau kamu percaya Yesus, kamu tidak bisa dikutuk. Orang yang sudah percaya Yesus tidak bisa disantet. Nah, bagaimana Biliam itu, walaupun mau dikasih upah yang besar, 3 kali dia mau mengutuk bangsa Israel, 3 kali dia gagal. Bukannya mengutuk bangsa Israel, malah dari mulut dari nabi palsu ini keluar kata-kata berkat. Nah, bagaimana caranya supaya bangsa Israel itu mengalami kejatuhan? Biliam mengatakan pada Balak, kamu kirim wanita-wanita cantik ke tengah-tengah bangsa Israel. Wanita-wanita cantik ini nanti akan mengajak pria-pria Israel menyembah berhala dan berzinah. Ketika pria Israel terjerat wanita cantik yang dikirimnya oleh Raja Balak, maka Tuhan memurkai bangsa Israel. Itu Biliam. 3 kali mengutuk gak bisa keluar kata berkat, tapi dia punya rencana jahat, ya, yang diterapkan oleh Raja Balak, dan rencana itu berhasil. Itulah doktrin, ya, Biliam mengajarkan Balak bahwa kirim wanita tercantik, ya, dari kerajaan kamu, jerat pria bangsa Israel supaya mereka menyembah berhala dan berzina, sehingga Tuhan sendiri yang akan menghukum bangsa Israel. Jadi kita orang Kristen tidak bisa dikutuk, tidak bisa disumpah serapai, kecuali kita bisa digoda berdosa. Kalau kamu digoda oleh dosa, kamu jatuh dalam dosa, Tuhan akan menghukum kamu. Ya. Selanjutnya, kepada mereka yang sudah jatuh dalam dosa, Yesus memberikan teguran ayat 16. Masing-masing kalian harus bertobat. Masing-masing loh. Dia tunjuk satu persatu loh. Jadi kita masing-masing harus periksa diri supaya kita bertobat. Pergamus, ya, ada 5. Ada 5 nasihat. Kepada semua gereja, nasihatnya sama. Dengarkanlah apa yang dikatakan Roh. Kalau kamu sudah percaya Yesus, tiap hari harus baca firman. Kamu punya 2 telinga. Telinga ini untuk mendengarkan, ya, firman Tuhan. Dan kamu menjalankan firman Tuhan, itu namanya taat. Apa artinya taat? Orang tua kamu bilang A, kamu lakukan A. Taat kan? Kalau sekarang taat Tuhan apa? Kamu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, namanya taat. Ya, jadi dengarkanlah suara Roh, itu sama nasihatnya kepada semua gereja. Barang siapa menang juga sama kepada 7 gereja. Jadi kalau kamu mau menang, bahasa kerennya sekarang tuh Niko.
ada produk namanya Nike. Niko, aku menang. Apa Niko? Aku. Kenapa kamu menang? Karena kamu ikut perintah Yesus, ya. Kalau kita ikut perintah Yesus pasti kita menang loh. Nah, kepada gereja Pergamus yang menang ada 3 janji. Diberikan mana. Mana artinya itu adalah makanan orang yang masuk surga, punya hidup kekal. Ya. Yang kedua diberi batu putih. Kenapa batu putih? Zaman dulu di pengadilan kalau hakim dia akan punya 2 batu, ya, batu putih dan batu hitam. Batu apa? Putih dan hitam. Kalau dia berikan kamu batu hitam kepada terdakwa, artinya terdakwa itu bersalah. Kalau dia berikan batu putih, artinya terdakwa itu tidak bersalah. Bagaimana kita bisa tidak bersalah di hadapan pengadilan Allah? Darah Yesus. Kamu sudah percaya Yesus? Kalau tidak percaya Yesus, batu hitam. Kamu mau terima batu hitam atau batu putih? Batu apa? Meliani. Mau batu hitam atau batu putih? Angel. Batu hitam atau batu putih? Atian, batu hitam atau batu putih? Batu apa? Putih. Jangan terima batu hitam. Kalau terima batu hitam di pengadilan zaman itu masuk neraka. Bagaimana caranya menerima batu putih? Harus percaya Tuhan Yesus. Ingat ya. Nah, di batu putih juga ada ditulis nama baru. Jadi zaman dulu juga orang yang bertanding dalam kejuaraan olahraga selain diberi mahkota juga diberi batu putih. Ya, zaman dulu belum ada kertas, di batu putih itu ditulis nama, ya, orang itu juara apa dia. Seperti sekarang piagam penghargaan. Paham ya? Jadi kepada gereja Pergamus yang setia itu selalu mendengarkan suara roh, dia menang karena mengikuti perintah Yesus, diberi makan makanan rohani dari Allah dalam hidup yang kekal, menerima batu putih artinya menerima keselamatan, dan di atas batu putih itu ada ditulis namanya. Jadi kita sudah belajar dari gereja hari ini Pergamus, gereja yang terdiri dari kelompok, 2 kelompok, yang satu setia, yang lainnya tidak setia. Yang setia 3T, apa 3T-nya? Tekun melayani, terus kemudian teguh memegang nama Yesus, tidak menyangkal iman. Tapi mereka punya 4 kecaman. Apa 4 kecamannya? Nah, lihat ya 4 kecamannya. Nih. Mengikuti Bileam, memakan korban pada berhala, melakukan perzinahan, memegang doktrin Nikolaus. Kepada mereka ini disuruh ya, harus segera bertobat, jika tidak Yesus segera datang menghakimi dan menghukum. Ya, Yesus mengatakan kepada gereja di Pergamus, dengarkan suara roh, barang siapa menang akan diberi mana, kemudian diberi batu putih dan diberi nama baru yang ditulis di atas batu putih. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam waktu yang singkat kami sudah belajar dari kitab Wahyu tentang gereja Tuhan Yesus di Pergamus. Kiranya pelajaran ini dapat kami review ketika kami meninggalkan kelas ini, supaya kami lebih paham akan firman-Mu. Engkau memberikan kami pengajaran sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang rela bertobat untuk teguran dari Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami Bapa, dengarkanlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.